Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita turut bersuka cita karena kita akan menyaksikan kedua insan yang telah dipersatukan di dalam ikatan pernikahan Saudara Stephen Sangian, putra dari Bapak Wesley Sangian dengan Ibu Naomi Pandin, dengan Saudari Helen Windiawati Andahara Basari, putri dari Bapak Samuel Basari, dengan Ibu Nelci Mustakim. Kita akan menyaksikan mempelai akan memasuki di ruangan ini. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. Your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place. Kepada Saudara Stephen Sangian, mempelai laki-laki disilahkan memasuki ruangan. You are awesome in this place, Abba Father. Berikutnya kepada Saudari Helen Windiawati Andahara Basari dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Mari kita berikan aplaus kepada kedua mempelai yang sudah tiba di tempat ini. Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk kembali dan dipersilahkan kepada kedua mempelai untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada saat ini itu semuanya oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang telah dinyatakan kepada setiap kita, khususnya kepada kedua mempelai yang berbahagia saat ini. Tentunya ucapan syukur yang mendalam kepada Tuhan oleh karena karya yang besar telah dinyatakan kepada kedua mempelai. Bersama kita memuji Tuhan. Pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita pujikan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa membuka ibadah pemberkatan pernikahan pada sore hari ini. Mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan dipermuliakan, kami semua boleh diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mempertemukan kedua mempelai, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah, dan semua baik di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita memuji Dia. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidup kita di dalam tangan-Nya dan di dalam rencana indahnya bagi setiap kita.
Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Tuhan tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami akan membaca firman Tuhan, belajar bersama, kiranya Roh Kudus menuntun kami. Lewat firman Tuhan ini, kami semua dikuatkan, diteguhkan kembali, dan juga diberi kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sore hari ini di momen yang spesial dan pastinya sungguh menyenangkan bagi Stefan, Windy dan keluarga. Ya, akhirnya rencana pernikahan ini boleh terlaksana, ya, walaupun belum sah sebagai suami istri, tapi sebentar lagi. Ya, dalam pergumulan yang panjang, akhirnya kita boleh melaksanakan upacara pemberkatan pernikahan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau di dalam bekerja kita ada masa pensiun, dalam segala sesuatu ada batas waktu, tetapi untuk urusan pernikahan di dalam kekristenan itu nggak ada batas waktunya. Ya,
Nggak ada masa pensiun. Jangan mentang-mentang sudah 60 tahun mau pensiun jadi suami, jadi istri. Ya, nggak ada itu. Nah, hubungan pernikahan di dalam kekristenan itu permanen. Permanen artinya sampai satu dari keduanya dipanggil oleh Tuhan. Artinya sampai kematian yang memisahkan. Oleh karena itu, setiap pasangan yang mau masuk di dalam pernikahan Kristen harus memikirkan dengan baik, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya itu saja, harus dilewati dengan pergumulan-pergumulan yang sungguh-sungguh. Apakah benar ini adalah rencana Tuhan? Apakah benar ini adalah pasangan yang Tuhan telah beri, ya? Supaya nanti ketika masuk di dalam pernikahan ada kekuatan untuk terus mempertahankan pernikahan itu sampai batas, ya, maut memisahkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pernikahan itu hanya didasari dengan cinta, saya pikir itu rapuh sekali, ya. Apalagi kalau cintanya berdasarkan ketertarikan fisik, ketertarikan dari cara dia berbicara, cara ketawanya, cara perhatiannya, itu rapuh sekali. Oleh karena itu harus ada satu dasar yang lain yang melampaui ketertarikan fisik, melampaui ketertarikan yang mungkin membuat kita jatuh cinta kepada pasangan. Apa yang bisa membuat apa yang bisa membuat kita melampaui ketertarikan itu? Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa yang bertahan? Kasih. Nubuat berakhir, bahasa roh berakhir, pengetahuan berakhir, yang tidak berakhir kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hubungan, maka kasih ini menjadi dasar dan standar dari hubungan yang akan dijalani, termasuk pernikahan. Suami istri yang sudah menikah. Nah, kasih itu dijabarkan sebagai sifat sabar. Kasih itu murah hati. Bapak Ibu Saudara, di dalam membangun hubungan, baik dengan sesama kita, dengan pasangan, maka kesabaran dan kemurahan itu, kemurahan hati itu bagian yang penting untuk dikembangkan, untuk dilakukan. Ya. Kasih itu bukan sekedar emosi, bukan kondisi perasaan kita, tetapi sebuah pilihan tindakan yang dengan sengaja saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan. Ya. Sabar, ya. Murah hati, artinya penuh kebaikan. Dalam menjalin hubungan, kesabaran dan kemurahan hati itu penting, itu baik sekali. Ya, terus kasih itu tidak iri hati, dia tidak sombong, tapi dia rendah hati. Tidak iri hati, tidak sombong, maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Stephen sama Windy nanti masuk dalam ikatan pernikahan. Kalau mulai membanding-bandingkan, oh ya memang beginilah kami dibesarkan di keluarga kami. Stephen enggak bisa begitu, Windy juga enggak bisa. Ya.
Nggak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan pasangan kita. Oh, memang beginilah kami. Itu adalah sebuah sifat yang akhirnya membuat kita mempertahankan sesuatu yang memang harusnya dilepas dalam hubungan pernikahan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, membandingkan diri, berusaha meninggikan diri, ini tidak baik. Oleh karena itu harus ada kerendahan hati. Kemauan untuk mengutamakan pasangan, mengutamakan orang lain. Nah, ini mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Lalu kesabaran di dalam menjalani interaksi setiap hari, komunikasi setiap hari ya. Kami sempat ketemu walaupun tidak terlalu lama kemarin. Saya hanya mau pastikan kepada Windy dan Stephen supaya nanti kalau masuk dalam pernikahan maka seni berkomunikasi yang baik itu harus dikembangkan dan harus dipelajari. Karena Bapak Ibu Saudara, salah satu komunikasi yang sehat dan baik di dalam pernikahan itu berani menyatakan perasaan kita secara jujur dan terbuka. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah beberapa tahun, masih simpan-simpan perasaan enggak sama pasangan? Kalau marah, kalau enggak suka sama apa yang pasangan buat, masih tahan-tahan enggak? Nanti takut dia kecewa, takut dia marah, udahlah biar aja. Seni komunikasi yang sehat di dalam hubungan rumah tangga berani menyatakan perasaan secara jujur. Kita selalu mendengar ada hamba Tuhan atau orang berkhotbah, enggak usah terlalu banyak ngomel kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu waktu Musa disuruh memimpin bangsa Israel, apa kata Musa kepada Tuhan? Sayakah bapak mereka? Sayakah yang melahirkan mereka? Sehingga saya harus menjaga memimpin mereka. Musa bilang, enggak lah. Ya. Menyatakan perasaan secara terbuka itu hubungan sehat. Windy sama Stephen berani, ya, harus berani. Walaupun mungkin di awal-awal merasa agak sungkan, agak takut, tapi menyatakan perasaan secara terbuka itu baik. Nah, tetapi semuanya harus dengan cara-cara yang sopan kan? Kasih itu dikatakan di dalam ayat yang kita baca ini, di ayat yang kelima itu, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, yang tidak sopan itu diterjemahkan begini, ia tidak angkuh, tidak kasar. Yang tidak sopan bukan hanya yang melawan norma-norma moral-moral, tetapi tidak kasar. Kasar dalam apa? Dalam kata-kata, dalam sikap. Itu harus dikembangkan di dalam menjalin pernikahan. Carilah bahasa-bahasa yang mungkin mudah diterima walaupun marah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang penting. Lalu yang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Ini sesuatu yang harus kita lepaskan ketika sudah masuk di dalam pernikahan. Ada pasanganmu yang sudah menjadi prioritasmu, bukan hanya dirimu sendiri. Ya. Ada pasangan. Segala sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu, diskusi, tanya pasanganmu. Jangan buat dulu baru kasih tahu. Iya, itu bukan diskusi namanya.
Kalau mau, ya, saya punya teman. Masalah kecil Bapak Ibu Saudara menjadi masalah buat mereka. Suaminya mau membantu orang lain. Ternyata yang dibantu itu mantan suaminya. Waduh, begitu istrinya tahu, marah dia. Membantu baik, tetapi yang dibantu ini masalahnya ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dalam pernikahan, apa saja yang perlu diputuskan maka diskusikan. Laki-laki tidak selalu benar dan tidak selalu tidak selalu menjadi pengambil keputusan. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan punya kemampuan berpikir yang menakjubkan, laki-laki juga. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak mementingkan diri sendiri. Oke. Tidak mudah marah, ya ini masih dalam kesabaran tadi. Ada pengampunan, harus dikembangkan di dalam hubungan pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini pesan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini, buat Stephen dan Windy, supaya di dalam memasuki ikatan pernikahan ini, kalian benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Ada hal-hal yang kalian akan temui dan mungkin tidak pernah ditemukan dalam bimbingan-bimbingan, tetapi kalau seandainya hal itu membuat kalian harus meminta bantuan kepada pihak ketiga, intervensi maksudnya ya, minta bimbingan, minta pendapat, maka jangan sungkan, ada banyak orang-orang yang bisa menolong kalian. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh belajar firman Tuhan, bahwa kasihlah yang menjadi dasar terbaik bagi kami untuk membangun sebuah ikatan pernikahan yang permanen di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, khususnya Stephen dan Windy. Ketika mereka masuk dalam pernikahan yang kudus, kasih menjadi dasar utama dalam membangun ikatan pernikahan ini. Karena kami menyadari kasih melewati ketertarikan fisik, kasih melewati segala hal, dan kami percaya ketika semua dibangun di atas kasih, maka bisa berjalan dengan baik. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan juga, supaya mereka dimampukan untuk mewujudkan rumah tangga yang baik dan benar, sehingga rumah tangga yang akan dibangun memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam upacara pemberkatan pernikahan. Kedua pengantin saya minta untuk berdiri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan melaksanakan pemberkatan pernikahan. Mohon Roh Kudus memimpin agar semua berjalan lancar. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama di tempat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan dan saksi-saksi untuk bersama saudara Stephen dan saudari Windy dalam pernikahan yang suci. Suatu lembaga yang patut dihormati karena didirikan oleh Allah sendiri pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Bahkan ini menjadi suatu gambaran yang indah tentang kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Jadi setiap orang yang memasuki pernikahan ini harus mempertimbangkannya dengan seksama, harus dengan yakin dan penuh hormat kepada Allah. Hanya setelah melewati berbagai proses, baik perkenalan pribadi, pertemuan keluarga yang menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan hubungan tersebut pada pernikahan, dan melalui bimbingan pranikah yang semuanya diliputi oleh doa dan penyerahan kepada kehendak Allah, maka barulah pada hari ini
Saudara Stephen dan Saudari Windy dapat memasuki upacara pemberkatan nikah ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya menjadikan seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudari yang hadir pada sore hari ini di ruangan ini sebagai saksi bahwa tidak ada penghalang bagi keduanya untuk masuk dalam pernikahan yang suci. Nah, dengan berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya, Saudara Stephen dan Saudari Windy akan memasuki ikatan pernikahan yang kudus, yang telah ditetapkan dan dirancang Allah agar saudara berdua hidup dalam kasih dan kesetiaan sepanjang hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan menjadi alat yang mulia bagi Allah. Oleh karena itu, Saudara Stephen dan Saudari Windy, apakah saudara berdua bersedia dinikahkan dalam pernikahan yang kudus ini? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keduanya telah menyatakan diri bersedia. Kita akan menyaksikan keduanya untuk mengucapkan janji nikah. Saya, Stephen Sangian, mengambil engkau, Helen Windiawati Andahara Basari, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menghormatimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, di waktu kekurangan maupun berkelimpahan, di waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Saya, Helen Windiawati Andahara Basari, menerima engkau, Stephen Sangian, menjadi suamiku sah dan satu-satunya untuk hidup bersama dalam pernikahan suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu dan menghormatimu sebagaimana saya menghormati Tuhan. Dan menjadi penolong yang setia baik dalam keadaan sakit maupun sehat, di waktu kekurangan ataupun berlimpah, di saat senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara, janji nikah telah diucapkan sebagai suatu peringatan akan janji nikah yang telah diucapkan. Kita akan menyaksikan keduanya saling memasangkan cincin. Cincin ini melambangkan cinta kasih yang mengikat keduanya dan melambangkan kekekalan cinta yang berlaku seumur hidup. Saya mempersilakan untuk Stephen terlebih dahulu memasangkan cincin ke jari manis tangan kanan Windy. Mari kita berdoa. Tuhan, janji nikah telah diucapkan dan cincin telah dipasang sebagai tanda setia sepanjang hidup, serta kerelaan untuk saling melayani dalam segala keadaan. Kiranya keduanya diberi kekuatan untuk menjadikannya nyata dalam kehidupan pernikahan mereka. Amin. Saudara Stephen dan Saudari Windy sudah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaatnya untuk hidup bersama dalam pernikahan yang kudus. Karena itu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai pelayan Kristus, saya menyatakan saudara berdua menjadi suami dan istri. Karena itu,
Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Baik, dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda kesediaan untuk saling menerima dan saling melayani sepanjang hidup, maka cadar penutup wajah akan dibuka. Silakan Stefan. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara, inilah keluarga baru yang telah dibentuk oleh Tuhan, Bapak Stephen dan Ibu Windy. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur upacara pemberkatan pernikahan telah selesai. Kiranya keluarga yang sudah dibentuk ini dalam kendali Tuhan, dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat duduk ya. Baik, puji Tuhan, kita akan menyaksikan kedua mempelai untuk menghampiri kedua orang tua dan memberikan penghormatan kepada orang tua masing-masing. Waktu dan tempat disilahkan.
Baru saja kita menyaksikan penghormatan bentuk rasa ucapan syukur yang mendalam oleh kedua mempelai kepada kedua orang tua mereka yang telah membesarkannya, bahkan yang telah merestui kedua mempelai sampai masuk di dalam ikatan pernikahan. Pada kedua mempelai disilahkan duduk. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan. Kita memuji Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah sukacita kami belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan, kiranya semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, kiranya berkat Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Ibu Agustina Sangian. Waktu dan tempat saya silakan. Satu pujian untuk kedua mempelai yang ganteng dan cantik pada siang hari ini. Persembahkan tulang rusuk. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padanya. Sekian lamanya dia berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini kau ada di sisinya. Tulang rusuk yang lama hilang, kini kau ada di sisinya. Evan dan Windy menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Evan dan Windy menjadi satu dalam kasih Tuhan selama-lamanya.
selama-lamanya. Baik, sekali lagi berikan aplaus buat persembahan pujian dari Ibu Agustina. Berikutnya kita akan menyaksikan penandatangan surat nikah dan penyerahan Alkitab oleh Sekretaris Jemaat. Waktu dan tempat disilahkan. Salam. Ya Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini hari yang luar biasa bagi kedua mempelai ya. Kita sudah menyaksikan bersama-sama apa yang terjadi di tempat ini. Ya. Tentunya yang berbahagia bukan hanya kedua mempelai tetapi kedua keluarga besar. Ya. Dan tentunya kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, saya langsung saja ya, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Gereja Kemah Injil Indonesia, ya, maka gereja GKI perlu mengeluarkan yang namanya surat nikah. Dan surat nikah yang dikeluarkan ini bukan surat nikah yang diperoleh dari negara, ya. Tetapi ini adalah salah satu syarat untuk bisa mendapatkan surat nikah dari negara. Ya. Baik, saya akan membacakan surat nikah. Ya. Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan. Surat nikah nomor 64 ya, garis miring SU garis datar BPJ garis miring GKI garis miring JS garis datar Tarakan garis miring angka Romawi 12 garis miring 2025. Segenap jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam Tarakan daerah Tatatinun wilayah Kalimantan Utara menyaksikan bahwa pada hari ini, Senin 29 Desember 2025, sudah dinikahkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama Stephen Sangian, dilahirkan di Sentani 17 Desember 1991, anak dari Bapak Wesley Sangian dan Ibu Naomi Pandin. Dengan Helen Windiawati Andara Hara Basari, lahir di Jayapura 26 Mei 1993, anak dari Bapak Samuel Basari dan Ibu Nelsi Mustaqim. Dan saksi-saksi, ya, saksi-saksi setelah saya panggil ini bisa nanti maju ke depan ya. Saksi-saksi di Bapak Jeremy Ray Toebs dan Ibu Teli Mustaqim. Silakan ke depan untuk bisa bersama-sama menandatangani. Pertama yang akan menandatangani surat ini dari kedua mempelai. Oke, Stephen pertama. Sorry kiri. Bisa langsung kena dengan tato. Ya. Lalu Windy. Ya. Oke, kemudian Bapak Jeremy. Bisa. Dan Ibu Teli ya, di sini. Oke, Bapak Gembala, silakan. Oke, baik.
Baik, terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan duduk kembali. Ya, kita sudah menyaksikan penandatanganan surat nikah. Ya. Sekali lagi kami atas nama Badan Pengurus Jemaat Siloam Tarakan dan segenap jemaat mengucapkan selamat untuk pemberkatan nikah pada hari ini. Dan kiranya ya, Tuhan menolong dalam kelanjutan dalam rumah tangga selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam kesempatan kali ini. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap berdiri. Bersama kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Doa berkat oleh Pendeta Fran Yusuf. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, ibadah pemberkatan pernikahan boleh berjalan dengan baik. Bapak, segala kemuliaan hanya milik Tuhan saja. Kami semua boleh diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan kerohanian kami. Kami terus mendoakan untuk keluarga yang baru dibentuk hari ini. Pimpinan dan penyertaan Tuhan serta berkat-berkat Tuhan menjadi bagian perjalanan kehidupan mereka. Di dalam iman mereka semakin bertumbuh dan keluarga ini senantiasa memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karena seluruh rangkaian acara boleh berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Darsono Wijatmiko. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Saya sangat bersyukur karena Pak Wesley, saya tidak biasa panggil Ibu Naomi, tapi saya biasa panggil Tante Omi. Dan Ibu Nelci, Pak Sem, mereka adalah senior kami di Gereja Kayma Injil di Sentani. Jadi ini suatu kehormatan yang besar untuk saya boleh
dipercaya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan secara pribadi, Stephen dan Bindi, saya ucapkan selamat untuk hari yang istimewa ini. Minta maaf saya sedikit terbawa emosi, tapi ya karena ini hal yang luar biasa. Kami bertumbuh bersama-sama di Sentani, tapi pernikahannya jauh di Tarakan ini suatu hal yang sangat ajaib. Yang pertama, pihak gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Siloam, Pak Pendeta, dan seluruh BPJ yang sudah menyelenggarakan, sudah membimbing, sudah memimpin, sehingga mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu keluarga. Sekali lagi Pak, terima kasih, dan untuk seluruh jemaat sekalian. Juga saya tidak tahu ada yang menonton tidak, tapi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Yaneke Lalihatu, gembala dari Windy yang sudah memberikan bimbingan selama berbulan-bulan di dalam mempersiapkan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tahu bahwa bimbingan dari manusia tidak sempurna, akan selalu ada kekurangan. Tapi bimbingan dari Yesus itu yang luar biasa. Jadi jangan lupa kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk keluarga. Saya lupa namanya, jadi minta maaf, saya harus pakai keluarga besar MAF di mana Stephen bekerja. Secara khusus keluarga Jeremy Tos yang sudah mengizinkan Stephen, memberikan izin untuk mengurus semuanya dan mempersiapkan segala sesuatu. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Karena ini merupakan sebagai bukti bahwa kalian yang mendukung kedua pasangan yang baru dengan berdoa supaya mereka boleh hidup langgeng, bukan hidup tanpa tantangan, tapi mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya pikir itu saja yang kami sampaikan mewakili kedua keluarga dan kedua mempelai. Kiranya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dimaafkan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Darsono Wijatmiko yang mewakili keluarga memberikan ucapan terima kasihnya di dalam hari yang berbahagia ini. Waktu selanjutnya kita akan masuk di dalam foto bersama. Bapak Ibu jemaat diharapkan untuk sabar sejenak. Kita akan mengambil momen di dalam kebersamaan kali ini. Kesempatan pertama untuk foto bersama kepada Gembala GKI Jemaat Siloam Tarakan, Bapak Pendeta Fran Yusuf bersama dengan kedua mempelai. Disilahkan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Baik, Bapak Gembala tetap di tempat. Ya, berikutnya Gembala beserta dengan asisten dan BPJ disilahkan untuk mengambil tempat.
Baik, silahkan duduk kembali. Kesempatan berikutnya, saya akan mempersilahkan untuk keluarga dari mempelai. Ya, kesempatan pertama untuk foto bersama keluarga besar dari Sangian. Waktu dan tempat saya silahkan untuk foto bersama. Setelah ini persiapan untuk keluarga besar dari Bapak Basari untuk mempersiapkan diri setelah momen ini. Baik, berikutnya keluarga besar dari Bapak Basari, waktu dan tempat disilahkan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan.
Baik, berikutnya keluarga Bapak Jeremy Tus disilahkan untuk mengambil tempat. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk keluarga Bapak James Brime. Disilahkan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Setelah ini keluarga Bapak Ian Rogers, disilahkan setelah ini untuk maju ke depan. Ya, baik, disilahkan kepada keluarga Bapak Ian Rogers untuk maju ke depan. Berikutnya keluarga Bapak Walton Kolstreva. Keluarga Bapak Walton. Baik, berikutnya kepada keluarga Bapak Brendan Blowers. Disilahkan untuk maju ke depan, Bapak Brendan Blowers, keluarga Bapak Brendan. Tidak ada ya? Ya, berikutnya keluarga Bapak Corey Strickland. Tidak ada juga. Berikutnya keluarga Bapak Vikaris Petrus Antono Wijaya. Silahkan maju ke depan. Ya, Bapak Vikaris Petrus ke sini sejenak. Kita akan berhenti sejenak untuk doa ramah tamah, akan menikmati berkat Tuhan. Yang sudah foto bersama boleh menikmati berkat Tuhan sambil nanti kita akan melanjutkan sesi foto kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam berkat jasmani yang disediakan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sukacita melimpah yang kami rasakan atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Dan sukacita juga pada kesempatan sore yang berbahagia
di mana Tuhan telah mempersatukan dua insan menjadi satu dalam sebuah pernikahan kudus. Kami bersyukur sebagai tubuh Kristus hadir, mendukung keluarga di tempat ini dan merasakan suatu sukacita yang Tuhan curahkan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, keluarga dari dua mempelai telah mempersiapkan berkat jasmani. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, kita akan melanjutkan sesi foto kita keluarga Bapak Rindu Siahaan. Setelah keluarga Bapak Rindu, persiapan untuk keluarga Bapak Yonatan Karel. Disilakan keluarga Bapak Yonatan Karel untuk maju ke depan. Setelah ini persiapan keluarga Bapak Jos Frison Saleh. Dipersilahkan keluarga Bapak Jofrison Saleh untuk maju ke depan dan persiapan keluarga Bapak Isto. Persiapan keluarga Bapak Isto. Ya, baik, berikutnya setelah keluarga Bapak Isto, persiapan untuk keluarga Bapak Marten Tandisau. Ya, baik, berikutnya keluarga Bapak Martin Tandisau, disilahkan untuk mengambil tempat. Setelah ini, setelah keluarga Bapak Martin Tandisau, persiapan keluarga Bapak Antonius. Berikutnya, Bapak Antonius tidak ada ya? Iya, lanjut keluarga Bapak Jerry Thomas. Tidak ada juga. Keluarga Ibu Linda Marten. Ada? Oke, disilakan untuk maju ke depan. Setelah Ibu Linda, persiapan untuk keluarga Vikaris Bob. Anak-anaknya boleh mewakili ya.
Keluarga Vikaris Bob Lapulalang, anaknya mewakili. Berikutnya persiapan keluarga Bapak Firman Ibau. Setelah Bapak Firman Ibau, persiapan keluarga Bapak Victor S. Kombu. Oh, langsung dua. Oke. Persiapan berikutnya untuk Saudari Rulina, Saudara Herman, dan Saudari Serly. Oke, berikutnya Saudara Nur dan Vikaris Fatima Nasir. Boleh maju ke depan. Yang mana? Saya. Baik, berikutnya untuk keluarga Bapak Nelson Udau. Setelah ini persiapan untuk remaja atau T4G. Silakan mempersiapkan diri. Dipersilahkan kepada remaja atau T4G yang ada, silahkan maju ke depan. Digabung dengan tim musik ya, dan penata layan saat ini boleh gabung. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang selesai sesi foto boleh menikmati hidangan di sebelah yang sudah disediakan. Tadi keluarga siapa ya? Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso.
Setelah ini persiapan untuk keluarga Bapak Edi Santoso. Dipersilahkan kepada keluarga Bapak Edi Santoso. Ya, setelah ini dipersilahkan kepada keluarga besar Stephen. Silakan mempersiapkan diri untuk foto bersama. Ya, setelah ini, setelah keluarga besar Stephen, persiapan untuk keluarga besar Maf. Setelah ini keluarga besar Maf boleh persiapan untuk foto bersama.